Oke, setelah sebelumnya dijelaskan tentang machine level, mulai dari kontrol dan lain sebagainya, kali ini saya akan melanjutkan tentang x86 64 extending IE32 to 64 bits. Jadi sederhananya adalah sejarahnya bit ini kan satuan data dari sebuah mesin gitu ya. Nah, perbedaannya adalah jadi awalnya sebelumnya sudah ada 8 bit, kemudian ada 16 bit sampai ke titik 32 bit. Yang mana itu dibawa oleh Intel sampai disebut sebagai EE32. Nah, di tahun 2000-an muncul mesin baru 64 yang dibawa oleh AMD sebagai standar mesin baru yang disebut dengan 64, yang sering disebut juga dengan AMD 64. Dari situ ya perbedaannya apa sih gitu. 32 bit itu adalah dia bisa ngeproses 232 data dalam satuan waktu, sedangkan 64 bit, mesin 64 bit bisa melakukan pemrosesan 264 data dalam satuan waktu. Nah, kalau sekarang orang-orang nyebutnya nama standarnya adalah 32 biasa disebut dengan x86 dan 64 disebut sebagai x64. Itu pengenalannya. Kemudian itu pengenalan singkatnya. Ada apa saja sih yang berbeda? Nah, yang berbeda itu ada tipe data dari size yang digunakan. Kalau kita menggunakan mesin 64 bit, itu akan berbeda dengan mesin 32 bit. Yang di present di layar ini salah satu contohnya, yaitu dikatakanlah itu ada di char itu berbeda, kemudian di long integer juga berbeda. Yang kedua, dari sisi programmer itu bisa salah satunya adalah proses aritmatika. Ketika kita ingin bikin sebuah aplikasi, kemudian kita di situ ada sebuah proses aritmatika, kita harus mengerti juga mesin yang kita pakai untuk ngejalanin programnya. Namun sekarang untuk backward compatibility banyak software ataupun layer atas software yang udah handle itu semua. Jadi 64 atau 32 akan diplot ke masing-masing mesin. Kemudian machine level representation of floating point program. Nah, ini adalah tentang floating. Jadi floating adalah ya yang teman-teman tahu juga, yaitu adalah angka yang bentuknya pecahan. Jadi yang di situ, jadi kalau di dalam sebuah mesin itu floating itu ada sebuah representasinya sebelumnya. Di situ ada karakteristiknya tersendiri, mulai dari jumlah angkanya, kemudian rentangnya seperti apa. Nah, sampai muncul sebuah standar namanya I3E754. Nah, dia membuat sebuah gimana cara menulis sebuah floating tipe data floating dalam bentuk bit gitu, dalam bentuk binary. Nah, di sini yang tertampil adalah contoh dari standarisasi IEEE 754. Jadi dalam 32 bit di sebelah kiri akan ada sign bit yang dimana di situ dia ngerepresentasiin data ini adalah plus atau minus. Kemudian 8 bitnya untuk eksponen dan 23 bitnya untuk fraction. Ini untuk yang sign precision. Yang kedua ada double precision. Jadi kalau teman-teman yang coding biasanya ketemu apa sih bedanya float dan double gitu. Ya, float itu dijalankan di mesin 32 bit, sedangkan double dijalankan di mesin 64 bit, yang mana fraksinya lebih panjang dan range eksponensialnya juga lebih panjang.
Jadi kalau di floating point sendiri, untuk ngerepresentasikan sebuah floating point di mesin itu, kita harus melakukan atau menuliskan bentuk eksponensialnya. Jadi misalkan saya punya sebuah angka 0,012. Nah, bentuk eksponensialnya adalah 1,2. Saya tuliskan saja ya. Saya tuliskan bagaimana nih? Jadi ketika katakanlah saya punya sebuah angka dengan 0,012, maka bentuk eksponensialnya adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 2. Ini pangkat aja gitu ya, misalnya pangkat min 2. Nah, itu adalah cara kita ketika pengen bikin ini dalam bentuk binary. Selanjutnya, nah di IEE 754 ini ada bentuknya. Kalau kita pengen bikin floating point ke exponential skema, jadi plus minus, jadi plus atau minus gitu ya, plus atau minus S itu mantisanya apa, kemudian dikali B itu base-nya apa, baru pangkat plus atau minus eksponensialnya. Dan ini salah satu contohnya. Yang paling bawah itu yang I, salah satu contoh dari representasi double yang tadi saya jelaskan di atas. Ini double precision. Ini salah satunya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca papernya sendiri, tapi saya hanya ngejelasin layar atasnya saja. Kemudian intinya dari bab ini adalah apa? Yang pertama, kita ngenalin mesin dan lain sebagainya, kita bisa tahu optimasinya seperti apa, jenis mesinnya seperti apa, tipe data yang cocok ketika kita ngoding seperti apa, dan set instruksi yang kita pakai seperti apa. Gunanya adalah dari situ kita bisa ngeefisiensi program kita, mulai dari register di sistem ataupun runtime stack yang kita gunakan. Itu saja, terima kasih.